Aduh, banyak banget. Dan untuk mendalami soft skill tersebut, kita dikasih penugasan yang cukup banyak juga, tapi itu bikin kita paham. Selama magang di QIP, rasanya itu senang, tapi kadang ada dukanya juga. Tapi dukanya ke-cover sama pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, kesempatan-kesempatan baru, dan relasi-relasi baru yang aku dapatkan selama magang di QIP. Jadi selama magang sih saya merasa tertantang dengan kegiatan sosial. Pada dasarnya kan nggak bisa bertemu orang banyak gitu. Nah, selama di QIP ada terjadi interaksi seperti itu. Nah, saya merasa ditantang gitu. Buat saya QIP itu bukan cuma tempat magang, tapi tempat belajar, tempat menuntut ilmu, tempat menggali ilmu. Karena di sini kita bakal banyak banget dapat materi-materi dan hal-hal baru yang mungkin kita nggak bakal dapat di tempat magang lain. Mungkin aku bisa bilang bersyukur kali ya, meskipun kadang nggak selalu up gitu, perasaannya nggak selalu happy-happy aja, terus ada juga masa-masa down, tapi aku benar-benar bersyukur sih, karena buat dapat kesempatan belajar di QIP itu emang udah aku tunggu-tunggu sebelumnya, pengen magang, dan ternyata ya nggak mengecewakan gitu loh. Rasanya senang banget karena aku bisa dapat banyak hal yang bisa aku pelajarin. Aku juga belajar buat keluar dari zona nyaman aku. Aku juga bisa dapat AMT yang bikin aku kenal diri aku lebih dalam lagi. Terus potensi apa sih yang sebenarnya aku punya. Terus gimana caranya buat kita bisa punya motivasi yang bisa bikin kita mencapai impian kita. First, my internship experiences was excellent, giving me better understanding about accounting fields and opportunity to apply it to the real situation, which has prepared me well for my career. Merasa bersyukur banget ya, karena udah diberi kesempatan untuk bisa magang di QIP. Bisa kenal Pak Eko, bisa kenal staff-staff QIP, dan juga teman-teman maganger semua. Pokoknya di sini aku dapat banyak banget ilmu dan pengalaman yang berharga. Senang karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini untuk join di sini, untuk belajar, untuk ketemu sama orang-orang baru yang datang dari berbagai latar belakang pendidikan dan dari berbagai daerah di Indonesia, terus ketemu mentor-mentor hebat yang mungkin udah terjun lama di bidang mereka masing-masing dan bisa punya kesempatan untuk sharing sama mereka, bisa ikut belajar selama 6 bulan di QIP, terus juga dapat berbagai macam training dan self-development yang saya pikir sangat berguna untuk kehidupan saya. Mungkin kalau bukan sekarang ya mungkin di masa yang akan datang ilmu-ilmu yang diberikan sekarang pasti akan berguna gitu. Aku dapat pengalaman serta ilmu-ilmu yang baru yang gak bisa aku dapetin di kampus atau dimanapun, dan juga aku dapat ketemu sama keluarga serta teman-temanku yang baru dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, dan juga aku dapat banget cerita serta pemikiran-pemikiran dari teman-temanku ini. Selain itu, aku juga mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjalankan proyek-proyek yang ada di QIP. Selain dari divisi HR strategi dan bisnis yang aku jalanin, aku juga terlibat di beberapa proyek dari divisi yang lain seperti assessment dan counseling dan juga training development. Overall aku senang karena aku punya pengalaman baru. Aku bisa mendapatkan soft skill, hard skill baru dan aku juga bisa mengolahnya ya, meningkatkan, mengupgrade gitu ya tentang skillku. Aku bisa kenal banyak orang dan aku bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelum Vale masuk QIP gitu, karena nggak hanya soft skill tapi banyak value juga yang aku dapetin dari QIP. Materi HUMI di AMT. Bagi aku, HUMI ini seperti membukakan langkah awal bagi aku untuk memetakan masa yang akan datang. Pembekalan sebelum kerja, ada career coach-nya juga, ada tes bakat lagi, tes peminatan lagi di sini untuk melihat apakah kemampuan kita tuh meningkat dari sebelum kita daftar magang sampai sekarang. Sesi yang berkesan itu adalah sesi prioritas. Nah, saya belajar tentang prioritas itu seperti apa. Nah, saya bisa memilih apa yang saya inginkan tanpa harus menyenangkan semua orang, saya bisa gitu. Nah, saya merasa bahwa prioritas yang saya pilih membuat saya senang, akan saya pilih terus meskipun
orang tidak akan suka. Saya tidak merasa digunakan, ditindas. Yang penting saya memilih apa tujuan saya. TAT, karena di sesi itu aku benar-benar diingetin bahwa setiap kita itu adalah manusia yang berharga dan berhak untuk bercita-cita setinggi langit, sehingga nggak ada alasan buat kita buat merasa minder atau merasa tidak percaya diri, karena sebenarnya setiap kita itu adalah emas murni yang sangat berharga. Kayaknya setiap diskusi, entah itu diskusi kelompok besar atau kelompok kecil, itu selalu berkesan sih, karena kita bisa lihat, oh seperti itu ya pendapatnya orang tentang hal ini, tentang hal itu. Oh ternyata ada orang-orang yang nggak bisa terima ini ya, ada orang-orang yang nggak bisa terima itu ya. Jadi variasinya orang-orang saya selalu suka sih melihat hal-hal kayak gitu. Achievement motivation training definitely because I'm able to learn so much more about myself and how to improve it. Thank you QIP for giving me the opportunity. AMT, dimana di situ aku dapat mengenalin diri aku sendiri, aku dapat mengukur mimpiku, aku dapat mengatur serta menakar-nakar mimpiku ini seperti apa, bagaimana sih aku membayangkan mimpiku, dan juga aku dapat banget pelajaran, cerita-cerita moral, dan juga games-games yang di dalamnya itu terdapat pelajaran yang berharga banget. Itu TAT, kenapa? Karena waktu itu bener-bener kayak aku dihadapkan sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak saat itu aku jadi tahu gitu, ternyata selama ini aku ragu sama kemampuan diri aku sendiri. Dan waktu TAT ya terbukti gitu, kayak wah ternyata aku mampu gitu. Bisnis game dan lifeline pas training AMT, karena di bisnis game itu jadi titik balik yang menyadarkan saya kalau nggak bisa nih cuma pakai teori doang buat jualan. Ternyata kita perlu skill-skill yang belum tentu diajarin di kampus, dan itu yang harus kita kembangin, yang harus kita asah biar kita bisa stand out dari orang-orang yang sama kayak kita, entah dari pendidikannya, entah dari kualitas sumber daya manusianya. Sesi lain yang cukup menarik itu sesinya Kak Antoni yang bahas tentang how to stand out from the crowd. Itu mungkin masih berhubungan kayak apa yang bisa saya ambil dari bisnis game ya. Jadi di sesi itu kita diajarin buat gimana caranya sih lo harus ngembangin skill yang nantinya tuh dicari sama perusahaan, dicari sama cita-cita yang pengen lo gapai gitu. Sebenarnya semuanya sih, dari rapat inti atau mungkin kelas besar atau mungkin rapat-rapat divisi. Nah, di situ kita bisa diskusi tentang banyak hal. Kita harus menguras isi pikiran kita untuk membahas suatu ide, untuk merancang suatu acara. Dan disitulah aku tahu bagaimana cara orang berpikir, dia punya pola pikir atau perilaku yang seperti apa. Aku bisa memberikan feedback ke orang lain, dan juga orang lain bisa memberikan feedback ke aku. Dan tentunya ketika ada event seperti public class yang memang aku ketemu benar-benar sama orang yang belum pernah aku ketemu, dan aku di situ bisa berperan, sehingga ya jadi pengalaman baru juga bagiku. AMT dan juga public class coaching and counseling. Kenapa? Di AMT itu ada banyak banget refleksi tentang aku mengenal diri aku sendiri, yang akhirnya bisa membuat aku lebih baik daripada Indri yang dahulu gitu. Contohnya kayak pengenalan diri sendiri, jurnal mimpi, dan juga meminta bantuan. Step-step berprestasi itu sampai sekarang aku masih berproses di dalam itu, dan thank you, aku belajar banyak dari itu. Lalu yang kedua, public class coaching and counseling adalah ketika aku dapat kesempatan buat konsultasi tentang komunitasku ke Pak Eko, dan itu benar-benar membuka insight sih. Jadi kayak oke, aku harus jadi leader yang seperti ini. Jadi itu benar-benar ya menyenangkan banget lah belajar hal kayak gitu. The best. Fabulous. Tempat bertumbuh. Tempat buat tumbuh. Ladang pengalaman. Tinggi ilmu. Rumah, tempat belajar, dan ladang ilmu. Sumur dan sumber ilmu yang kamu bisa timba sebanyak-banyaknya. Laut,
Jadi banyak sumber-sumber yang bisa aku dapetin dari dalamnya gitu ya. Kalau di laut ada ikan, ada pemandangan. Nah ini aku dapetin semua di KIIPI dan aku diajarin bagaimana cara menikmatinya, bagaimana cara mancing ikannya, sehingga aku punya skill-skill ke depan yang bisa aku gunakan. Atau mungkin bagaimana caranya bisa diving untuk melihat pemandangan dalam laut, sehingga aku bisa menikmati juga hasil-hasilnya. Jadi memang banyak sekali yang aku dapetin di KIIPI dan aku menganggap KIIPI itu sebagai laut. Tidak hanya isinya tapi mengajari bagaimana caranya untuk menikmati laut itu sendiri.